terkait pandangan Ibnu Taimiyah seputar penyimpangan-penyimpangannya dalam masalah akidah. Kritik itu tetap perlu disampaikan karena kita menjumpai pengikut-pengikutnya. Seperti ini nih misalnya, Syekh Utsaimin, ulamanya orang-orang Wahabi ya. Nanti mungkin akan kita ulas juga, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Utsaimin juga mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah. Dan ya Allah, kalau kita baca itu akidah menjurus pada tajsim. Ya, seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh, tapi anggota tubuhnya tidak seperti anggota tubuh kita, begitu ya. Allah punya kedua tangan, tapi tangannya katanya beda dengan tangan kita. Ya sama aja, sama-sama punya tangan dong kalau begitu. Jadi orang Salafi Wahabi itu, ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ini perlu Anda tahu, seperti kata yad misalnya. Kita ambil satu contoh aja sebagai sampel ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, kalau diterjemahkan secara literal itu kan tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka memahami bahwa Allah itu punya tangan beneran. Cuma tangannya beda dengan tangan kita. Lillahi yad la ka'aidina. Allah itu punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Ya, kalau begitu sama aja dong. Tangan itu kan makna hakikinya adalah anggota tubuh. Dan mereka menyatakan ketika Allah punya tangan itu maknanya makna hakiki. Begitu ya. Makna zohirnya itu mereka terima. Dan itulah pandangan Ibnu Taimiyah. Ketika berjumpa dengan ayat musyabihat, Ibnu Taimiyah itu menolak takwil, sebagaimana Salafi Wahabi sekarang menolak takwil. Padahal, sudah kita buktikan sebelumnya bahwa takwil juga itu adalah mazhab salaf, karena banyak riwayat-riwayat dari salafus saleh yang membolehkan takwil. Oke. Kemudian ketika menjumpai ayat semacam itu, mereka memaknai bunyi lahiriahnya. Kalau sekarang ada hadis menyebutkan, yanzilu rabbuna, Allah turun. Bagi Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, Allah turun dalam arti yang hakiki. Turun dalam arti yang hakiki, cuma katanya turunnya nggak seperti turunnya makhluk. Tapi kan meskipun Anda mengatakan turunnya tidak seperti turunnya makhluk, tangannya tidak seperti tangan makhluk, tapi kan sama-sama terekat tangannya Allah dengan tangannya Allah, sama-sama sebagai tangan gitu loh. Kalau Anda menyebut mana hakiki tangan itu yang Anda amini, ya berarti sama-sama Allah itu punya anggota tubuh dong kalau begitu. Allah punya anggota tubuh, kita punya anggota tubuh, cuman anggota tubuhnya beda. Tapi kan sama-sama jisim kalau begitu. Lihat, bagaimana akidah semacam ini berkonsekuensi pada tajsim, berkonsekuensi pada keyakinan bahwa Allah itu adalah sosok yang memiliki anggota tubuh. Cuma dibilang setelah itu anggota tubuhnya beda dengan anggota tubuh kita. Nah, makanya ini ditolak oleh para ulama muslim ya. Nah, silahkan nanti Anda baca detailnya di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Nuruddin menganggap Imam Ibnu Taimiyah memiliki akidah menyimpang. Karena meyakini Allah punya tangan, punya wajah, memiliki sifat nuzul. Dia tidak menerima sifat ini karena menganalogikan sifat Allah dengan akalnya yang terbatas. Padahal sifat ini Allah dan Rasulnya yang mengabarkan dalam Al-Quran maupun hadis. Untuk menjawab akal filsafat Ustadz Nuruddin, kita simak penjelasan Ustadz Dasman Yahya Ma'ali Hafizahullah. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ada sebagian karena ilmu ini menurutnya tak masuk akal. Allah dalam hadis Nabi yang sahih muttafaq alaih disebutkan bahwa Allah setika tinggal sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, itu langit pertama, yaitu tanda kemurahan Allah menjemput doa kita. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampunkan. Iya kan? Jelas? Taib. Menurut mereka tak masuk akal. Main akal lagi ya, tak masuk akal. Kenapa? Berarti kalau seandainya Allah pindah ke langit pertama, berarti aras tinggal, aras kosong. Ada sifat lain mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Jadi tidak masuk akal. Kalau saya sangat masuk akal, karena saya punya akal. Saya punya akal. Kenapa? Anda mengatakan bahwasanya kalau Allah turun berarti meninggalkan aras, karena Anda mengukur dengan ukuran apa? Ukuran makhluk. Ukuran makhluk. Dasman turun dari kursi meninggalkan kursi. Bukankah menganalogikan al-khaliq kepada makhluk dalam ilmu yang dibangun di atas ini juga qiyasun ma'al fariq, mengkiaskan sesuatu yang berbeda? Boleh saya kiaskan tuan-tuan, ini misalnya siapa namanya, Pak Haji ini ya, saya kiaskan dengan perempuan, boleh? Tidak boleh, karena berbeda. Maka qiyas ini adalah qiyas ma'al fariq, maka fasidul i'tibar.
maka natijahnya fasid, rusak. Kalau barang rusak boleh dipakai? Boleh dipakai? Ini akidah rusak. Padahal masih, walaupun ikhwani fillah, di makhluk sendiri kita bisa pakai secara akal untuk meyakini ini. Antum masih hidup? Apa buktinya? Oh, masih bisa bicara ya. Ada roh? Ada roh? Ada. Di mana tinggalnya? Enggak tahu ya. Ada roh kan? Nanti kalau mati boleh kami otopsi. Kami nak cari di mana tempat ruh itu tinggal. Paham maksud saya? Hah? Ruh ketika orang sudah mati keluar enggak? Keluar enggak? Ada tempat yang ditinggalkannya? Ada tempat yang ditinggalkannya? Maka saya minta nanti di otopsi diperiksa. Di mana, lubang mana ruh kemarin? Enggak ada meninggalkan tempat, ikhwan. Walaupun dia keluar tapi tidak meninggalkan tempat. Ini pada makhluk saja terjadi. Jelas? Tidak ada tempat yang dikosongkannya. Iya, enggak Ustaz? Baik, antum punya akal? Boleh kami hilangkan akalnya? Hah? Akal itu ada apa enggak? Ada enggak? Di mana tempatnya? Khilaf di antara para ahli filsafat. Khilaf di antara ahli filsafat. Ada yang mengatakannya di hati, ada yang mengatakannya di otak, ada yang mengatakannya di dengkul. Ini pas sedang marahnya. Dan ada ahli filsafat yang mengatakan buah diletaknya, mohon maaf ya, di kemaluan. Ada yang mengatakan begitu. Pasalnya orang kalau sudah ikut syahwat hilang akalnya katanya. Ya. Ada yang mengatakan begitu, bukan saya ya. Saya bukan ahli filsafat memang. Tapi dah pandai lah. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Nah, bila akal itu hilang, tolong periksa tempatnya di mana. Enggak ada kan? Jadi bahasa bahwa sesuatu bila pergi meninggalkan sesuatu tempat, ini adalah kias yang tidak benar. Karena di makhluk sendiri ada sesuatu yang pergi tidak meninggalkan bekas. Iya? Ada? Tidak meninggalkan tempat, iya kan? Contohnya ruh tadi. Makanya saya katakan tak ada akidah ini yang tak masuk akal. Kalau tak masuk akal karena apa? Karena ada tersumbat. Karena atau terlalu padat isinya dengan yang lain-lain. Akibat daripada ilmu ini lagi. Akibat daripada ilmu ini lagi. Sehingga terjadilah berbagai penyelewengan akidah yang sayangnya banyak kenanya. Atau boleh dikatakan mayoritas korban daripada ilmu ini. Sehingga ketika kita bawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kita dijauhkan daripadanya dengan alasan tak masuk akal, tidak sesuai logika, ini tidak sesuai dengan akidah, keyakinan umumnya masyarakat dan sebagainya. Kenapa? Karena masuk ilmu al-falasifah, ilmu mantiq tadi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Ustadz Dasman Yahya Ma'ali Hafizahullah, pentingnya memahami sifat Allah tanpa membandingkannya dengan makhluk. Beliau menyoroti hadits sahih yang menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, seraya berfirman bahwa Dia akan mengabulkan doa, memberikan ampunan, dan memenuhi permintaan hambanya. Sebagian orang menganggap hal ini tidak masuk akal karena berpikir bahwa jika Allah turun, maka arsinya akan kosong. Pandangan ini keliru karena menggunakan logika manusia yang terbatas untuk memahami sifat Allah. Beliau menjelaskan bahwa menganalogikan sifat Allah dengan makhluk adalah kesalahan besar. Allah tidak sama dengan makhluknya dan tidak terikat oleh ruang atau waktu. Bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan makhluk, seperti keberadaan roh, manusia tidak sepenuhnya memahami di mana roh berada atau bagaimana roh keluar dari tubuh tanpa meninggalkan ruang kosong. Jika hal ini terjadi pada makhluk, maka lebih lagi sifat Allah tidak bisa diukur dengan logika manusia. Ustadz Dasman Hafizahullah juga menekankan bahayanya pengaruh filsafat dan logika,
mantik, yang membuat manusia menjauh dari pemahaman Al-Quran dan hadits. Ketika ayat-ayat atau hadits disampaikan, sebagian orang menolaknya karena dianggap tidak sesuai dengan akal atau logika. Padahal, akidah harus dibangun berdasarkan dalil yang sahih, bukan sekadar logika manusia. Kesimpulannya, memahami sifat Allah memerlukan keimanan yang tulus, menerima dalil Al-Quran dan hadits sebagaimana adanya, tanpa menganalogikannya dengan makhluk atau terpengaruh oleh pemikiran yang menyesatkan. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.